Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini tertulis dalam Yeremia 10 ayat 6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau, ya Tuhan, Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adakah yang bisa disamakan atau disejajarkan dengan Tuhan Allah di bawah kolong langit ini? Tentu jawabannya tidak ada. Karena oleh kuasanya diciptakannya langit, bumi dan segala isinya. Nabi Yeremia menegaskan kepada bangsa Israel bahwa tidak ada yang sama seperti Tuhan Allah. Allah Yahweh yang dimaksudnya adalah Allah itu sendiri. Artinya, Allah tidak bergantung pada apapun juga. Tuhan Allah tidak bergantung kepada pengakuan manusia sehingga dia menjadi Allah. Yeremia melayani Tuhan dan melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan, walau harus mempermalukan diri, mengalami gumul besar yang datang dari bangsanya sendiri, ingin dibunuh, terasing di Mesir. Namun Yeremia tetap setia pada panggilannya. Yeremia melayani Tuhan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Yeremia melayani Allah yang benar, hidup dan raja yang kekal itu. Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan berhala-berhala yang disembah oleh bangsa-bangsa itu. Beginilah harusnya kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari kolong dan dari kolong langit ini. Yeremia melayani Tuhan sejak masa mudanya. Bahkan sebelum dilahirkan, Yeremia sudah ditetapkan Allah untuk menjadi hambanya, untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ternyata Yeremia dipanggil Tuhan untuk bernubuat bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga kepada semua bangsa. Allah yang dilayani Yeremia, dia berkuasa atas bangsa-bangsa itu. Dalam ayat 10 ayat 2 ini dikatakan, Tuhan mengingatkan umatnya agar tidak membiasakan diri dengan tingkah langkah bangsa-bangsa yang tidak mengenal dia. Melalui kritik panjang terhadap penyembahan berhala, Nabi Yeremia menyampaikan penegasan Allah tentang dirinya sebagai penguasa atas segala sesuatu, dan bahwa umatnya juga seharusnya menyembah Allah sebagai satu-satunya penguasa dan Allah yang hidup dalam kehidupannya. Penyembahan berhala dalam bagian ini dijelaskan dan didefinisikan secara beragam tentunya. Penyembahan berhala dapat berupa mempercayai ramalan, astrologi, atau tanda-tanda di langit, dan memuja patung kayu yang tidak dapat berbuat apa-apa, sepotong kayu yang dihias dengan perak dan emas, serta dibalut dengan pakaian yang raja, tidak membuat kayu itu menjadi sembahan yang hidup. Oleh karena itu, penyembahan berhala ini, menurut Yeremia 10 ayat 8, ini merupakan sebuah kebodohan. Umat Allah dipanggil secara khusus untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Umat dipanggil untuk berbeda dari bangsa-bangsa lain, menyembah Allah yang berbeda dari sesembahan bangsa-bangsa lain, memiliki cara yang berbeda dari cara hidup bangsa-bangsa lain itu juga. Bacaan Alkitab hari ini mengajarkan bahwa umat Allah harus kembali mengenal Allah yang sejati dan hidup dalam penyembahan yang benar kepadanya. Ya, Tuhan adalah Allah yang hidup dan pencipta segala-galanya. Oleh karena itu, umat Allah harus menghormati Tuhan dan hidup dalam takut akan Dia. Kewibawaan dan kuasa Tuhan Allah tidak berkurang hanya karena manusia menyangkalnya, dan tidak bertambah hanya karena ciptaannya mengakuinya. Tuhan Allah berdaulat atas ciptaannya dan menyatakan ketetapannya. Ciptaannya wajib setia dan taat melakukan firman-Nya. Karenanya, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ungkapan tidak ada sama seperti Engkau ya Tuhan, Engkau besar dan namamu besar dan oleh keperkasaan, adalah pesan yang mengajarkan bahwa Tuhan Allah tidak ada bandingnya dengan apapun. Segala ciptanya berada di bawah kendali dan kuasanya. Allah, segala Allah, Dia mengatasi segala sesuatu sehingga Dia tidak dapat disamakan dengan apapun juga. Kita berada di zaman modern ini yang selalu mengukur segala sesuatu dengan apa yang bisa ditangkap oleh akal kita. Sikap inilah membuat kita lupa bahwa Tuhan Allah tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu serta akal kita. Dia yang maha kuasa, yang maha tahu, itu hadir di mana-mana. Ya, Tuhan Allah tidak tinggal di dalam kuil buatan manusia. Karena itu,
Marilah kita sebagai umat ciptaannya menyembah, bergantung dan berharap kepadanya, dan sungguh-sungguh melakukan kehendaknya dengan taat dan setia. Ingatlah bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah terjadi kalau tidak seizinnya. Jangan pernah menyamakan dia dengan kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus menyertai kita. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.